di mana ia adalah seorang spesialis litigator bagi hak-hak warga negara. Dalam pemilihan November tahun 2006, Ellison berhadapan dengan Alan Finn dari Partai Republik, Jay Pond dari Partai Hijau, dan Tamili dari Partai Kemerdekaan. Ellison kembali memenangkan pemilihan dengan suara 56%. Dan Ellison menjadi orang keempat yang terpilih dari Minnesota sejak tahun 1943. Sisi aktivismenya telah membantu Ellison menambah popularitas. Namun dari sisi itu pula digunakan oleh lawan politiknya untuk mencoreng reputasi Ellison. Menjabat sebagai anggota Kongres tidak membuat Ellison lepas dari kontroversi. Pada tahun 2016, selama upayanya menjadi ketua Komite Nasional Demokrat, artikel Ellison yang ditulis di masa ketika ia menimba ilmu di universitas menggunakan nama Keith E. Hakim mulai mengemuka. Salah satunya adalah artikel tentang membela pemimpin Nation of Islam yang bernama Louis Farrakhan yang dituduh membuat pernyataan antisemitisme. Diterpa masalah tersebut, Ellison menegaskan dia tidak pernah menjadi anggota Nation of Islam. Namun, ia juga tidak mengingkari kedekatannya dengan Farrakhan. Ia mengaku terlibat dalam kegiatan Million Man March di Washington, D.C. Ellison bahkan sempat membatalkan wawancara dengan New York Times setelah diberitahu bahwa itu akan mencakup pertanyaan tentang Farrakhan. Ellison sempat merasa tidak nyaman dengan pergaulan masa lalunya. Dilansir dari TRT World, Nation of Islam menyebutnya munafik. Namun kontroversi lain juga muncul dan menjadi amunisi bagi Partai Republik untuk menghadang upayanya menduduki kantor Jaksa Agung, yaitu ketika mantan pacarnya dahulu menuduhnya memperlakukannya dengan buruk. Para pengkritik seperti Doug Wardlow yang dikalahkan Ellison dalam pertarungan menjadi jaksa Minnesota menuduhnya sebagai pengacara yang berkepentingan khusus sayap kiri. Seperti pada pejabat Amerika umumnya, Ellison juga memiliki hubungan dengan kaum Yahudi. Bahkan kemenangannya sebagai anggota Kongres juga sedikit banyak adalah sumbangan suara orang-orang Yahudi setempat. Di tengah gempuran pemberitaan yang menyudutkan dirinya, Ellison mengungkapkan ia bukanlah orang yang antisemit. Ia bahkan menolak segala bentuk perlakuan yang bersifat anti-Yahudi. Ellison merespon bahwa ada perhatian khusus terhadap komunitas Yahudi. Ia merasa senang bekerja sama untuk membela orang di luar sana, terutama kaum minoritas seperti Yahudi yang ketakutan dan berusaha mengancam masyarakat Yahudi dalam memanipulasi isu-isu yang berbau agama. Dan dengan tegas ia menyatakan bahwa orang-orang memilihnya, mengetahui kebenaran sosoknya secara tulus, dan semangat itu membuatnya melaksanakan tanggung jawab untuk terus membela negara. Atas pernyataan tersebut, Ellison malah pernah mendapatkan dukungan dari The American Jewish World, koran lokal Minneapolis. Januari tahun 2020, Ellison dilantik sebagai Jaksa Agung Minnesota. Distrik Kongres kelima Minnesota terus mempertahankan tempatnya sebagai salah satu daerah pemilihan paling liberal di Amerika. Selain itu, Ellison yang juga sebagai pengacara ini turut aktif dalam tim advokat nasional bagi Muslim di Amerika. Ellison menyebut bahwa dalam Kongres itu tugasnya adalah sebagai perwakilan dari masyarakat yang beragam, bukan hanya untuk urusan beragama.
Dilansir Los Angeles Times, ia mengaku bahwa peristiwa 11 September sangat menjadi perhatiannya. Pasalnya, Islam sebagai minoritas di negara adidaya itu kerap sekali dituduh sebagai penyebab terjadinya tragedi tersebut. Ia mengatakan bahwa serangan itu justru memicu munculnya Islamofobia yang mempengaruhi urusan politik dan penegakan hukum di negara Amerika Serikat hingga hari ini. Ellison menyebutkan bahwa persoalan 11 September itu tidak begitu berpengaruh pada karir politiknya, sebab sebagai seorang Afro-Amerika pertama yang terpilih sebagai anggota Kongres Amerika Serikat, ia menyebutkan dirinya cukup sulit diidentifikasi sebagai Muslim dilihat dari gaya berpenampilannya. Walaupun demikian, tidak sedikit pula yang menyerangnya kembali secara politik dengan mengaitkan Islam terhadap aksi serangan terorisme 11 September. Lawan politiknya dari Partai Republik mencoba menjadikan agama Islam yang dianut Ellison sebagai isu menjatuhkannya dalam karir berpolitik. Setelah terpilih menjadi anggota Kongres Amerika Serikat pada tahun 2006, ia dielu-elukan sebagai peredam polemik yang terjadi di Amerika Serikat akibat adanya Islamofobia. Ellison menegaskan dalam hal ini, kalangan anti-Islam yang ada di Amerika selalu mengaitkan Islam dengan berbagai kontroversi terorisme yang ada. Hal itu diyakininya berasal dari adanya kelompok supremasi kulit putih yang mempengaruhi penegakan hukum yang adil dengan dalih melawan terorisme. Untuk itu ia berupaya mendorong kembali kekuatan Islam di Amerika. Bahkan setelah berbagai tuduhan ditujukan kepada umat Muslim di sana. Selain itu, ia juga menyebutkan komunitas Islam menjadi sorotan dalam keterlibatan politik pasca kejadian 11 September. Banyak Muslim yang menjadi ketakutan untuk datang ke masjid dan tidak mau terlibat dalam hal apapun. Namun, sekarang ada kehadiran politikus Muslim di Amerika, ada basis donor Muslim dan basis pemilih Muslim. Ada banyak tempat di Amerika yang bisa dimanfaatkan melalui pemilihan suara dengan harapan mengurangi resiko dan tuduhan tidak berdasar yang ada terhadap Muslim di sana.